the best. Di peringkat yang pertama, manusia terbaik di antara hamba-hamba Tuhan pilihan tidak lain dan tidak bukan adalah nabinya umat Islam, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku yang ditulis oleh McGrath ini mengundang sejumlah kontroversi dan perdebatan. Di posisi yang pertama diletakkan nabinya umat Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diletakkan posisi yang kedua yakni Isaac Newton. Kenapa Isaac Newton itu diletakkan oleh Michael Hart ini di peringkat yang kedua? Oleh karena teori fisika klasiknya Isaac Newton, F sama dengan M kali A ya, gaya sama dengan massa kali percepatan, itu dianut lebih dari 400 tahun oleh para intelektual barat. Dan yang lebih kontroversial lagi, ternyata Michael Hart ini meletakkan Nabi Isa alaihissalam atau dalam keyakinan orang-orang Kristen sebagai Yesus Kristus di peringkat yang ketiga. Namun yang menarik, di saat menuliskan buku itu, Michael Hart ini bukanlah seorang Muslim. Beliau merupakan salah seorang profesor di salah satu universitas terkemuka di dunia, yakni Harvard University. Maka secara lugas, secara tegas menyatakan bahwa nabinya umat Islam, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, layak ditempatkan di ranking di peringkat yang pertama sebagai tokoh yang paling kuat, tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Namun yang menarik, kira-kira apa alasan? Apa alasan yang membuat Michael Hart ini meletakkan nabinya umat Islam sebagai the first on the best? Di peringkat yang pertama, sebagai tokoh paling berpengaruh, tokoh paling kuat dalam sepanjang sejarah manusia. Kira-kira apa Pak alasannya Pak? Yang udah tahu jawabannya boleh pulang duluan. Kenapa? Karena ajarannya. Kenapa ajarannya? Apa sih yang membuat kenapa Michael Hart ini kok jatuh hati kepada nabinya umat Islam, sehingga di tengah kontroversi dan perdebatan yang menghadangnya tetap dinyatakan Muhammad layak nomor satu? Kira-kira apa alasannya Pak? Apa alasannya? Kalau orang Islam mengatakan Nabi saya hebat, itu mah biasa. Tapi kalau bukan orang Islam menyatakan Muhammad ini memang the first on the best, manusia terbaik di antara hamba-hamba Tuhan pilihan, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, menyempurnakan akhlak. Ya, cuma mungkin mereka nggak tahu hadis itu kali ya. Beliau itu merupakan pakar sejarah dan pakar astrofisikawan. Jadi bidangnya memang sejarah. Nah ternyata ada dua hal yang dikupas dalam bukunya yang menjadi alasan utama mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam layak di posisi teratas. Yang pertama dikatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan satu-satunya manusia, satu-satunya manusia yang mampu meraih sukses secara luar biasa, baik dari takaran urusan dunia ataupun takaran beliau sebagai pemimpin agama. Ini alasan yang pertama. Saya ulangi ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya manusia
yang mampu meraih sukses secara luar biasa dari ukuran dunia ataupun dari ukuran beliau sebagai pemimpin agama. Saya buka faktanya ya. Dari ukuran dunia, beliau telah memulai karir bisnisnya sebagai seorang pedagang sejak usia 13 tahun. Dan dagangnya tidak tanggung-tanggung, yakni trading ekspor-impor dari Mekah ke negeri Syam. Nah pertanyaannya, anak kita kira-kira umur 13 tahun lagi ngapain ya? Itu kan bedanya kita umatnya dengan Rasulnya, bedanya cuma sedikit Pak. Jadi kita sama Rasulullah itu bedanya cuma sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, nah kalau umatnya sedikit-sedikit tidur. Bedanya cuma sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit ngomel Pak, tapi kalau umatnya sedikit-sedikit ngomel. Bedanya cuma sedikit. Karena perbedaan cuma sedikit memungkinkan kita untuk dapat mencontoh, menteladani beliau. Di usia 17 tahun, Rasulullah Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin khalifah dagang ke luar negeri. Beliau berdagang hingga ke 17 negara lebih. Di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lain sebagainya. Berarti pada usia 17 tahun Rasul sudah punya pengalaman internasional. Bisnis lintas negara, berbisnis lintas bahasa, berbisnis lintas benua, bahkan bisnis lintas peradaban. Nah pertanyaannya, anak kita umur 17 tahun lagi ngapain ya? Kalau umur 13 tahun magang. Rasul magang di perusahaan milik Khadijah. Nama perusahaannya PT Khadijah Company Corporation. Magang 13 tahun. Emang harusnya kalau ikut teladan Rasul nih, anak kita umur 13 tahun harusnya magang. Umur 13 tahun udah nggak minta jajan lagi sama encingnya, sama pamannya. Sudah punya income sendiri. Jadi kalau kita coba tengok dari mulai hidupnya beliau punya gizi yang sempurna, kecerdasan linguistik, pengalaman politik, pengalaman manajerial, leadership, pengalaman berdagang, pengalaman militer, pengalaman internasional. Lalu kemudian beliau menikah pada usia 25 tahun. Menikah dengan seorang wanita terkaya di Mekah yang bernama Sayyidah Khadijah. Dalam satu riwayat yang pernah saya baca, beliau memberikan mahar mas kawin itu 20 unta merah. Sebagian lagi menyebutkan 100 unta merah. Dan kalau sekiranya dikonversi di era sekarang, maka satu unit unta merah itu ya kurang lebih harganya 50 jutaan lah. 50 juta sampai 300 juta. Berarti ketika Rasul Muhammad ini menikahi Khadijah, maka nominal mas kawin yang Rasul berikan kepada Khadijah, angkanya tidak kurang dari 6 miliar rupiah. Dan angka 6 miliar rupiah merupakan angka yang cukup fantastis untuk seorang pejaka ting-ting yatim piatu yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya Pak, kalau ada pejaka umur 25 tahun menikah, mas kawinnya 6 miliar Pak, ini pejaka kaya apa kaya banget?
Nah, kalau Bapak, mohon maaf Pak, punya anak gadis. Rencana mau dilamar Pak, pejaka ting-ting Pak, 25 tahun pengusaha. Lalu kemudian dijanjiin mas kawinnya 6 miliar Pak. Kira-kira lamaran diterima apa ditolak Pak? Ini pejaka ting-ting nggak? Kira-kira lamaran diterima apa ditolak? Bener-bener dah Bapak ya. Tanya dulu sama nih bocah mau apa kagak. Main terima aja. Artinya menunjukkan apa? Kalau umur 25 tahun dia sudah memiliki kekayaan yang luar biasa. Tapi yang menarik adalah ketika Rasul Muhammad ini dititahkan menjadi seorang nabi dan rasul, seluruh harta yang beliau miliki, seluruhnya diinfakkan demi perjuangan agama Islam. Ini dari sisi takaran dunia. Banyak betul Rasul itu pengalamannya. Pengalaman sosial, pengalaman diplomasi, pengalaman filosofis, pengalaman spiritualitas, dan pengalaman nubuah atau kerasulan. Nah, kemudian Mekahhat menyatakan bedanya apa antara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Yesus Kristus. Ini kontroversialnya di situ. Bedanya kalau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dia hanya bertanggung jawab untuk menyebarkan etika Kristiani hanya pada Bani Israel saja. Tapi Yesus Kristus tidak ikut menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Lalu siapa orang yang paling berjasa menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia? Yakni Santo Paulus. Nomor 6 Pak. Santo Paulus. Dialah orang yang menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Tapi berbeda dengan Muhammad. Apa kata Michael Hart? Ini bukan kata saya ya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menyebarkan etika Islam atau menyebarkan akidah Islamia hanya kepada bangsa Arab saja. Bahkan 2/3 luas daratan bumi ini yang seluruhnya telah mendapatkan celupan Islam itu tidak bisa dilepaskan daripada sepak terjang jasa-jasa baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirnya agama Islam di bumi Nusantara sekalipun itu tidak bisa dilepaskan daripada rantai perjuangan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau agama Kristen dipecah dua Pak, Kristen Katolik dan Kristen Protestan, maka saat ini agama Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk paling banyak di dunia. Itu dari sisi pemimpin agama. Alasan yang kedua, Mekahhat mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia mampu mengangkat derajat bangsa Arab. Jadi beliau bukan hanya sukses secara sendirian, namun beliau mampu mengangkat derajat bangsa Arab hingga dikenang dalam panggung sejarah. Siapa di antara kita yang belum pernah mendengar nama Utsman bin Affan, yang bernama Umar bin Khattab, yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya, yang mereka merupakan sahabat-sahabat dari baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekahhat pun juga membandingkan dengan Alexander the Great, Alexander Agung. Alexander Agung itu di posisi nomor 33.
Maka Hart mengatakan kalau Alexander Agung, Alexander the Great itu menjadi tokoh hebat, itu wajar. Kenapa wajar? Karena bapaknya seorang raja dan ibunya seorang bangsawan. Yang hampir setiap malamnya sang ibu itu menceritakan tentang konstelasi peradaban dunia. Itu yang membuat mengapa Alexander the Great itu memiliki obsesi. Apa obsesinya? Dia ingin sekali mempersatukan antara kalangan aristokrat dengan kalangan barbarian. Dari mana dia mendapatkan sumber inspirasi itu? Dia mendapatkan sumber inspirasi itu dari ibunya. Wajar jadi orang besar. Bapaknya seorang raja, ibunya bangsawan. Caesar misalkan, yang menjadi penguasa Roma, nomor 67. Wajar jadi orang besar. Kenapa? Karena dia hidup di sebuah negeri yang negerinya pada waktu itu merupakan pusat atau pusaran atau epicentrum peradaban dunia, Romawi. Wajar jadi orang besar. Sedangkan Rasulullah lahir di sebuah negeri yang negerinya kering kerontang. Yang tampak di hadapan mata hanyalah batu dan padang pasir yang gersang. Yang rata-rata suhunya 40 derajat Celcius. Yang tidak ada sumber daya alam yang bisa dieksploitasi pada masa itu. Albert Einstein misalkan menjadi tokoh besar, itu wajar. Kenapa? Karena Albert Einstein hidup di satu zaman yang zaman itu manusia sudah tercerahkan, sudah ngeh tentang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Wajar jadi orang besar. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup terlahir dalam keadaan yatim. Tidak berapa lama ditinggalkan oleh sang ibu kehadirat Allah. Namun Rasulullah Muhammad ini, beliau bangkit menjadi pribadi yang sukses dan juga turut mampu mengangkat derajat bangsanya sehingga tampil dalam panggung sejarah. Kalau bahasa gampangnya begini Pak, kalau bapaknya pengusaha, terus anaknya jadi pengusaha, kira-kira biasa apa luar biasa Pak? Biasa. Bapaknya ustadz, anaknya jadi ustadz, biasa apa luar biasa? Biasa. Bapaknya dokter, anaknya jadi dokter, biasa apa luar biasa Pak? Biasa. Tapi kalau bapaknya cuma petani di kampung, anaknya dokter, ini baru luar biasa. Kalau bapaknya kemudian awam dalam hal agama, kemudian anaknya jadi ulama besar, ini baru luar biasa. Jadi kalau Alexander the Great jadi orang besar, wajar. Bapaknya raja, wajar jadi raja lagi. Besar jadi orang besar, wajar. Dia hidup di pusaran politik bangsa dunia. Beda dengan Rasul berada di Mekah, yang Mekah waktu itu terpinggirkan secara peradaban. Masih barbarian waktu, masih jahiliyah pada waktu itu. Bukan epicentrum peradaban. Tapi dari situ kemudian muncul orang besar. Ini baru luar biasa. Jadi secara ilmiah, secara logik, secara lugas, kemudian Michael Hart di tengah kontroversi yang menghadangnya, tetap dia bersikukuh mengatakan nabinya umat Islam ini layak untuk menjadi the first on the best, manusia terbaik di antara hamba-hamba Allah pilihan. Nah, hadirin mukarramin rahimakumullah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti slide-nya saya kasih aja ya. Ini panjang sekali nih kalau diuraikan dari umur 0 sampai dengan umur 63 tahun. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira adakah sikap atau
perilaku yang sudah kita teladani dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau ditanya, sebutkan kira-kira apa 5 sikap, apa kira-kira 5 perilaku yang kita sudah teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan teladan sepanjang masa, yang kehebatannya, yang keagungannya diakui bukan hanya di kalangan kaum muslimin, bahkan orang ateis sekalipun, bahkan orang non-Islam sekalipun mengakui kehebatan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa nih 5 sikap atau perilaku yang kita sudah teladani dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira apa, Pak? Apa kira-kira perilaku yang kita sudah contoh nih dari Rasulullah teladan? Jangan sampai kita akuin Rasul itu hebat, nabinya umat Islam itu keren. Nah, pertanyaannya, apa kira-kira perilaku atau sikap yang kita sudah ambil yang menjadi teladan kehidupan kita? Ini PR-nya gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan. Ini manusia teladan sepanjang masa memberikan satu pesan kepada kita. Apa pesan beliau? Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sama keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Kita contoh satu aja, perilaku Rasulullah. Dan beliau mendeklarasikan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Nah, kira-kira perilaku ini, sikap ini, sudah belumnya kita teladani kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah belumnya kira-kira kita menjadi orang yang paling baik kepada istri kita? Sudah belumnya kira-kira kita menjadi orang yang paling baik kepada anak-anak kita? Sudah belumnya kira-kira kita menjadi orang yang paling baik di hadapan sanak famili kita? Karena Rasul memberikan contoh dan mengatakan, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarganya di antara kalian. Ini kalau satu saja Pak, pesan Rasul diteladani Pak, Masya Allah, itu sudah mengubah kehidupan kita. Kenapa penting kita bicara tentang khairukum li ahlihi, paling baik kepada keluarganya? Karena circle terdekat kehidupan kita adalah keluarga. Betul nggak? Markas energi kita yang terbesar adalah keluarga. Nah, pertanyaannya, kita ini sudah menjadi story atau history bagi keluarga kita? Apa kira-kira Pak bedanya antara story dengan history? Rasulullah itu story atau history? Rasulullah itu telah menjadi story dan sekaligus menjadi history. Kalaulah ternyata kita dalam hidup ini nggak pernah tercatat dan tidak pernah diakui sama sekali gitu kan ya, di buku-buku sejarah sebagai orang hebat, sebagai orang berpengaruh, sebagai orang yang spektakuler, sebagaimana Rasulullah, maka setidak-tidaknya kita menjadi history buat keluarga kita. Kalaupun kita tidak menjadi history misalnya bagi umat manusia di dunia, kita bukan orang yang terkenal gitu, bukan orang yang dikenang, maka paling tidak kita menjadi orang yang menjadi history buat anak, buat cucu dan pasangan hidup kita. Nah, bedanya apa antara story dengan history? Kalau story itu
Seseorang itu cuma dikenang namanya siapa, kapan tanggal lahirnya, kapan tanggal matinya. Itu kalau di batu nisan, Pak, isinya apa tuh? Namanya siapa, lahirnya kapan, wafatnya kapan. Itu namanya story. Bedanya apa dengan history? Kalau history itu karya-karya besarnya apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam apa? Apa amal-amal yang dikenang, yang menyejarah sepanjang masa? Ini yang disebut dengan history. Nah, kira-kira kita pengen jadi story yang abis mati dikuburin, udah orang nggak ingat-ingat kita lagi, istri nggak ingat kita lagi, anak nggak ingat kita lagi. Lalu tidak ada kebaikan-kebaikan yang kita wariskan kepada mereka. Dan tidak ada keteladanan-keteladanan yang dilanjutkan oleh keluarga kita. Maka kalau begitu keadaannya, berarti kita cuma hanya jadi story. Cerita aja. Kamu tuh dulu punya engkong, nama engkongmu ini kuburan di situ tuh, kuburannya tuh. Itu namanya story. Tapi apa pelajaran yang kita bisa ambil dari engkong kita? Apa kira-kira keteladanan yang kita bisa tiru nih, yang kita bisa lanjutin nih, yang jadi legacy dari engkong kita? Kalau ada legasinya, kalau ada keteladanannya, kalau ada perkataannya yang masih terus dilanjutin, disambung terus, berarti seseorang telah menjadi history bagi orang lain. Paham perbedaannya, Pak? Lalu bagaimana caranya? Caranya itu start from the end. Kita mulai dari akhir. Kita mulai dari seolah-olah kita telah wafat. Jadi simulasinya gitu, seolah-olah kita sudah wafat. Setelah kita dimandiin, kemudian dikafanin, kemudian sebelum diantar nih jenazah kita ke masjid untuk disolatin, maka diminta 4 orang terdekat dengan kita untuk memberikan kesaksian, memberikan tentang kisah-kisah kehidupan kita. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua pasangan hidup kita, istri atau suami kita. Yang ketiga anak kita. Yang keempat tetangga percis samping kanan kita. Maka kata-kata apa yang keluar, kalimat-kalimat apa yang keluar, yang menceritakan tentang diri kita, maka itu merupakan kalimat-kalimat yang paling jujur, yang paling tulus, yang menggambarkan seperti apa kita di masa kita hidup. Apa yang kita sudah torehkan, yang menjadi kenangan, yang menjadi kebaikan, yang menjadi manfaat buat mereka. Contoh misalkan kita di depan nih, lalu kemudian istri kita ngasih sambutan, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini ada jenazah. Jenazah ini merupakan suami saya. Udah 40 tahun saya hidup sama ini suami. Sepanjang saya nikah sampai dia meninggal, belum pernah dia ngomelin saya. Belum pernah ngomelin saya. Kalau misalkan dia marah pun paling cuma dicubit di pipi saya. Saya ikhlas, saya ridho punya suami kayak bilang seperti ini. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu bersedia untuk bersaksi bahwa suami saya ini orang baik? Isyhadu anna hadhil janazah min akhir khair. Khair. Itu kesaksian dari istri kita. Berarti yang dikenang oleh istri kita selama kita bersama dengan dia, kita nggak pernah ngomelin dia. Itu menjadi history. Menjadi history buat istri kita. Lalu kemudian anak kita ngasih sambutan, Bapak Ibu sekalian, di hadapan
kita, ini jenazah ini bapak saya. Bapak saya ini orangnya gigih, orangnya pekerja keras. Dia nggak pernah bawa duit haram ke rumah. Dia nggak pernah bawa uang panas ke rumah. Karena dia tahu bahwa apa yang kami makan sebagai nafkahnya ini akan menjadi darah-darah kami, akan menjadi daging-daging kami, akan menjadi darah yang mengalir deras dalam tubuh kami. Beliau adalah orang yang paling menjaga kehalalan, kebaikan dari nafkah yang diberikan buat kami sebagai anak-anaknya. Saya ikhlas, saya ridho punya bapak kayak begini. Maka kata-kata apa yang kemudian terucap, Pak? Kita sebagai jenazah nggak bisa komen, nggak bisa interupsi. Kayaknya saya kagak begitu. Kita cuma punya hak cuma buat denger doang, cuma buat denger. Repot kalau jenazahnya komen. Saya kayaknya kagak begitu gitu kan. Bisa jamaah semua kabur gitu. Jenazah tuh cuma tugasnya hanya dengerin aja. Dia tidak boleh beropini, dia tidak bisa komen, dia tidak bisa protes terhadap apapun kata-kata yang keluar tadi. Tetangga, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini adalah jenazah tetangga saya. Udah 18 tahun saya dempetan rumahnya sama dia. Yang seingat saya nih tetangga nih almarhum orangnya bares, orangnya dermawan. Tiap hari Jumat saya diantarin makanan ke rumah. Pernah satu ketika kami di keluarga nggak ada makanan sama sekali. Sampai bingung nih hari ini mau makan apa. Tiba-tiba jam 6 pagi datang ini almarhum ke rumah. Bawain nasi segerobak misalnya begitu. Senangnya bukan main. Saya bersaksi ini almarhum tetangga saya ini orang baik nih, orang bener nih. Isyhadu anna hadhil janazah min ahlil khair. Berarti jenazah ini almarhum ini sudah menjadi histori buat tetangganya. Tapi jangan sampai sebaliknya, historinya yang kagak enak. Nih tetangga yang orangnya medit pelit, dia sedekahan kita nggak dianterin. Jangan sampai kemudian atau datar gitu kan ya. Ya almarhum ini orang baik ya, tapi ya gitu dah orangnya. Maka kata-kata apa yang keluar dari mereka itu kata-kata yang paling tulus, kata-kata yang paling jujur, yang menggambarkan seperti apa kita menoreh kehidupan di masa hidup kita. Paham Pak ya? Kalau kita tidak menjadi histori sebagaimana orang-orang besar, sebagaimana Albert Einstein, sebagaimana Thomas Alva Edison, sebagaimana Kaisar, sebagaimana Alexander the Great, sebagaimana Immanuel Kant, dan tokoh-tokoh besar yang lainnya, yang mereka, karya-karya mereka diabadikan dalam buku-buku sejarah, menjadi histori. Setidak-tidaknya kita menjadi histori buat istri kita, buat anak kita, buat tetangga kita, buat bestie kita, buat kedua orang tua kita. Terakhir, ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang ditanam oleh seseorang di masa hidupnya, itulah yang akan dia panen, dia tuai di masa depannya kelak. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, yang kita panen kebaikan. Kalau yang kita tanam keburukan, yang kita panen keburukan. Kalau kita nanamnya mangga, yang kita panen mangga. Kalau nanamnya durian, nanamnya toge, nggak mungkin nanamnya durian hasilnya toge. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai di masa depan kelak kita. Mudah-mudahan kebaikan yang kita tanam ini adalah kebaikan yang dikenang, kebaikan yang menyejarah, kebaikan yang abadi, kebaikan yang pahalanya terus mengalir hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Baik, para jamaah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jikalau masih ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Dari sisi utara ada yang bertanya?
sisi timur, dari Pak Toto, kemudian dari sisi selatan. Ya, silakan Pak Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di slide ada 100 urutan orang yang berpengaruh. Yang nomor 2 adalah Nabi Isa. Kemudian ya, Nabi Isa di sebelahnya menggunakan nama Yesus Kristus. Ya, apakah di Islam itu mengakui nama Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa? Karena di ujungnya tadi ada agama Nasrani. Sepanjang pengetahuan, Allah cuma hanya menurunkan satu agama, yaitu agama Tauhid, dan itu adalah Islam. Sering dalam penyampaian, selalu Nabi Isa dikategorikan dengan Yesus Kristus, di mana ujungnya adalah agama Nasrani. Apakah ada pernah di Quran atau di mana pernyataan yang memang menyatakan Yesus Kristus itu adalah Isa, atau hanya orang non-Muslim yang menyetarakannya? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, tadi diceritakan sejarah Muhammad pada usia 13 tahun sudah berbisnis, pada usia 20 berbisnis. Saat kecil pun beliau sudah menggembala. Sebenarnya untuk pendidikan itu adalah didahulukan dunia. Sementara mungkin kita belum ini, karena pada usia 40 tahun Nabi mulai mengenalkan mungkin agamaannya. Apakah ini ada hubungannya nanti sebenarnya dengan jangan tinggalkan nanti keturunannya dalam keadaan kemiskinan? Apakah ini ada hubungannya? Atau nanti karena untuk akhirat itu ya harus dunia dulu gitu? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, ini tadi statementnya, ini statement Michael Hart ya. Michael Hart itu mengatakan, disebutnya Nabi Isa atau dalam keyakinannya orang-orang Kristen sebagai Yesus Kristus. Itu konteksnya itu. Dan kalau bicara Nabi Isa alaihissalam itu kan diangkat Allah tuh ketika umurnya 34 tahun. Belum sempat menyebarin agama Kristen. Jadi agama Kristen ini memang maksudnya etika ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam itu memang hanya untuk Bani Israel saja. Tidak untuk disebarluaskan. Nah, orang yang paling berpengaruh menyebarkan agama Kristen adalah Santo Paulus. Kan poinnya di situ sebenarnya. Kalau saya sih membacanya Mekahat itu konteksnya lebih ke Yesus Kristusnya. Lebih ke Yesus Kristus yang ketika di usia diyakini kemudian dia wafat di usia 34 tahun. Nah, kemudian berkaitan yang kedua itu dengan kenapa di usia, jadi sebenarnya ini storyboard ini tuh menggambarkan bahwa oh benar Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa telah ada pada diri Rasul Muhammad ini teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Itu kita bisa meniru, mengambil keteladan dari Rasulullah. Contoh misalkan di usia tadi ya, di usia 8 sampai dengan 12 tahun beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Yang pamannya ini miskin nggak miskin, kaya juga nggak terlalu kaya. Sehingga beliau mulai bekerja menggembala kambing. Ngangon kambing, ngumbar kambing. Milik orang kaya di Mekah. Sebetulnya ini merupakan tarbiyah Rabbaniyah, merupakan tarbiyah dari Allah kepada Rasul Muhammad SAW,
Sehingga di usia 8 sampai dengan 12 tahun beliau memiliki pengalaman managerialship. Jadi manajer. Nih saya punya kambing, tolong ya. Kambing ini pagi kurus-kurus, tolong diurus ya, diumbar ya, diangon ya. Kemudian di sore hari yang punya kambing itu puas karena kambingnya gemuk. Itu melatih kemampuan managerialship. Kemudian yang kedua, menggembala itu melatih kemampuan leadership. Itulah mengapa banyak di antara para nabi yang profesinya tuh menggembala. Nabi Nuh alaihissalam menggembala. Nabi Musa alaihissalam menggembala. Nabi Ibrahim alaihissalam menggembala. Ternyata menggembala itu Pak, itu melatih kemampuan leadership. Belajar mimpin. Kalau 1-2 ekor kambing itu mungkin gampang ya. Tapi kalau ratusan kambing, gimana bawa kambing yang udah diumbar tadi ke kandangnya gitu. Nah kalau seorang penggembala dia tahu tuh di antara kambing-kambing ini ketumnya siapa, ketua umumnya gitu. Itu punya firasat kepemimpinan namanya. Wah ini kayak yang jambul hitam nih, ini leadernya nih, tarik aja satu, yang lain ikut. Nanti besok hari beda lagi leadernya Pak, enggak dia lagi. Leadernya kayaknya yang buntut coklat nih. Itu melatih firasat kepemimpinan. Itu menggembala gitu. Hari ini leadernya si A, besok beda lagi leadernya tuh. Si kambing tadi. Jadi kalau kambing aja bisa dipimpin, kambing yang nggak punya otak aja bisa dipimpin, apalagi manusia. Itu exercisesnya. Kalau saya menyebut sebagai tarbiyah rabbaniyah. Cara Allah mentarbiyah Rasulullah. Berarti untuk menjadi orang besar, need a process. Tetap butuh proses. Apa saja? Jadi kisah ini sering menggambarkan ternyata untuk menjadi orang besar itu butuh proses. Dan Rasul memberikan contoh, Allah memberikan contoh gitu. Ini Rasul Muhammad aja berproses untuk jadi orang besar. Enggak tiba-tiba, enggak ujuk-ujuk jadi ahli strategi militer. Tapi Rasul pernah di usia 20 tahun terlibat dalam perang Fijar. Antara kabilah Quraisy dari Bani Kinana dengan kabilah Qais dan Ailan. Ada exercisesnya, latihannya. Dan ketika perang Fijar itu atau perang Fujar itu, Rasul perannya apa? Perannya mengumpulkan anak-anak panah. Berarti melatih kemampuan penguasaan teritori perang. Jadi wajar ketika perang Khandaq, mungkin perang-perang yang lainnya gitu kan. Rasul tuh ikut terlibat dalam menyusun strateginya. Terus dari mana dapat pengetahuan itu? Ada pengalaman didapatkan di usia 20 tahun. Nah kalau ditanya dari manakah sumber kecerdasan Rasulullah? Ya sumber kecerdasan Rasulullah itu datang dari wahyunya Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi nalar itu akan terbimbing gitu. Otak tuh terbimbing itu dengan wahyu. Makanya wahyu itu harus lebih tinggi dibandingkan akal. Karena akal tuh mesti dibimbing oleh wahyu. Berarti kalau kita menginginkan anak kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang kuat, tetap dia pakai nalar juga, pakai otak juga, tapi otaknya mesti dibimbing oleh wahyunya Allah. Dapat poinnya Pak? Dan yang menarik dalam fase 0 sampai dengan 40 tahun itu, Rasulullah itu terjaga dari perilaku, dari sifat, dari tindakan yang tidak relevan dengan konteks tugas kenabiannya. Nggak pernah kita lihat Rasul nonton bioskop sama kawan-kawannya, enggak. Nongkrong di kafe, enggak. Nonton dangdutan, enggak gitu. Nah Rasul itu terjaga dari sifat atau perilaku yang tidak relevan dengan tugas-tugas kenabiannya. Ya Pak? Iya. Iya Pak Ustadz. Maksud saya gini, ini kan menggembala, kemudian bisnis, itu artinya kan keduniaan gitu ya. Jadi apakah ini contoh mendahulukan bahwa untuk akhirat itu ya nanti pesannya itu dari dunia dulu kan gitu, sehingga dikejar dari sisi mungkin tadi cara berbisnis dan sebagainya. Kenyataannya kan mungkin, mohon maaf, sekarang kan dunia Islam adalah udah terbelakang ya Pak Ustadz, udah ketinggalan.
Seperti itu Pak Ustadz. Apakah sebenarnya seperti itu atau gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Kalau saya sih melihatnya ya, saya melihat itu eh, saya nggak melihat ini dunia atau ini urusan 40 tahun baru urusan akhirat ya. Saya nggak melihat secara dikotomis gitu. Tapi kisah ini ingin menunjukkan bahwa Rasul ini pribadi yang holistik. Rasul ini pribadi yang komprehensif. Sehingga ketika kita mencari siapa sih maestro di bidang ekonomi, maestro urusan dagang, maestro urusan politik, linguistik, militer, diplomasi, kita nggak usah cari idola lain. Di Rasul sudah ada. Itu poinnya. Tapi kalau berkaitan dengan bagaimana kita menumbuhkan katakan anak-anak kita agar menjadi pribadi yang soleh, baik dan pribadi yang kuat, maka dua-duanya harus jaga keseimbangannya, keseimbangan antara kekuatan dia, kekuatan secara intelektual, secara fisik gitu, dan juga kekuatan secara ruhaniah. Itu meski dijaga keselarasannya tadi. Jadi nggak cukup hanya jadi orang soleh secara pribadi, tapi meski menjadi orang yang kuat. Makanya kalau bahasa Al-Quran itu, betul tadi Bapak katakan, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang meninggalkan anak-anaknya sebagai dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah tadi itu. Nah, lemahnya tuh lemah secara fisik ataupun lemah secara non fisik, lemah secara zahir ataupun lemah secara batin. Nah, kedua hal itu meski diselaraskan gitu. Jadi anak kita dia juga kuat gitu kan secara intelektual, secara kompetensi, tapi juga dia meski memiliki standar ruhaniah yang tinggi juga. Nah, dua-duanya meski didapatkan itu. Cuma kalau pengalaman, kenapa kok umur 40 tahun kok baru jadi dititahkan Nabi dan Rasul? Memang usia 40 tahun itu lagi puncak kematangan, Pak. Jadi orang tuh matang secara psikologis, matang secara filosofis, kearifan hidup itu memang 40 tahun. Cuma uniknya Rasul 40 tahun itu lagi kenceng-kencengnya, Pak. Bukan lagi kendor-kendornya gitu ya. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun lagi kenceng-kencengnya, lagi grafiknya bukan grafik turun dia. Grafiknya tuh grafik lagi produktif-produktifnya gitu. Nah, cuma bedanya kita kalau dapat tuh merasa gue kayaknya udah tua dah gitu. Jadi justru malah kurvanya malah turun gitu. Rasul itu baru mulai kurva naiknya. Makin kenceng-kencengnya gitu. Makanya beliau memimpin sekian puluh kali peperangan gitu, sekian ekspedisi militer dan itu berlangsung pada usia 50 sampai dengan usia 63 tahun. Terima kasih Ustaz. Singkat aja, dari pemaparan tadi kita tahu bahwa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan pertama dan Nabi Isa di urutan ketiga. Dan dari sisi usia, Nabi Muhammad itu lebih tua, Allah jemput 63 tahun, dan Nabi Isa lebih muda, 34. kelas di 34 tahun. Tentu lewat penelitian Michael Hart ini tidak sembarangan dia menyimpulkan menempatkan Rasulullah di urutan pertama, ya kan, dia melakukan perubahan peradaban yang luar biasa dan akhlak Rasulullah yang luar biasa tadi. Tapi dari sisi lain saya melihat ada kontradiktif dengan jumlah pengikut di dunia ini. Di penelitian tahun 2020 menempatkan kalau jumlah manusia di muka bumi ini 7,8 miliar, ternyata pengikut Kristen Nabi Isa itu menempati urutan pertama, yaitu 2,8 atau 35%, dan umat Islam itu cuma 1,8% atau 1,8 miliar atau 23%. Nah, mestinya kalau menempatkan Rasulullah di urutan pertama dengan keunggulan-keunggulan tadi, tentunya pengikutnya harusnya lebih banyak, ya. Dan kita
patut mensyukuri bahwa pertumbuhan Islam itu baru belakangan ini di Eropa tentunya dengan kasus Israel Palestina pertumbuhannya sangat pesat dibanding umat yang lain. Atau kita tahu bahwa gereja itu banyak tutup tapi masjid banyak tumbuh. Ini mungkin belakangan saja. Nah, singkat saja Ustaz, kenapa Nabi Muhammad tadi urutan pertama, kemudian penyebarannya lebih lama dari sisi usia, tetapi pengikutnya kok di urutan yang kedua dan Nasrani di urutan yang pertama? Terima kasih. Tadi saya sampaikan kalimatnya adalah kalau agama Kristen itu dipecah jadi dua bagian, ini kan menurutnya McCarthy dipecah jadi dua bagian, ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan, maka umat Islam menjadi umat dengan pemeluk paling banyak di dunia. Itu poinnya di situ. Jadi kalau bahasa McCarthy itu kalau Kristen dipecah dua, Kristen Katolik dan Kristen Protestan dibedakan gitu, maka umat Islam merupakan umat dengan pemeluk paling banyak di dunia secara jumlah tadi. Nah, cuma kalau alasan yang mereka hat itu bukan konteks jumlahnya, itu konteks bonus tadi, bonus pemeluknya tadi, tapi adalah keterlibatan Yesus dalam menyebarkan Kristennya itu. Yesus nggak terlibat sama sekali, tapi muridnya tadi tuh, yakni Santo Paulus itu. Itulah mengapa Santo Paulus diletakkan di posisi yang ke-6 tadi. Jadi Yesus tidak punya kontribusi untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. Sehingga pertumbuhan agama Kristen itu bukan karena Yesus Kristus. Itu karena Paulus itu, Santo Paulus itu, itulah yang menyebarkan Kristen ke seluruh dunia. Sehingga poinnya atau mendapatkan poinnya tuh skornya itu kepada Santo Paulus sebetulnya berkaitan dengan jumlah pengikut Kristen yang sedemikian banyak tadi. Dapat poin ini, Pak? Ya. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas pemaparannya pada pagi hari ini, insyaallah berkah ilmunya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sudah masuk pada penutup rangkaian kegiatan, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide materi nanti saya serahkan ke beliau ya. Nanti kalau emang ada yang memerlukan bisa diakses.